Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbicara guys tentang Presiden Bapak Prabowo guys. Kenapa orang luar takut banget guys Prabowo menjadi Presiden nomor 1 Indonesia? Apa sebabnya? Rasmi di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Keliling luar negeri saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Banyak negara berharap kepada Saya sampai Indonesia. ngeri sendiri, selalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, oksigen dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan, yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak. Bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa. Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Loh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih? Surprise buat kita semua. Surprise buat Presiden Macron juga. Dikiranya Indonesia takut kalau akan di-ban sama Uni Eropa. Gak taunya Presiden kita, Presiden terpilih, calon Presiden kita nanti, sebentar lagi, tinggal 38 hari. Nah, beliau menyampaikan bahasanya, thank you Presiden Macron, ya kan? Thank you if European Union doesn't want the palm oil from Indonesia, it a blessing for Indonesia. Kenapa demikian? Ya kan? Tapi sebelum saya sampaikan kenapa demikian, tapi kita perlu lihat dulu, gimana reaksinya dari Presiden Macron? Kaget mereka, loh kok Indonesia kayak gitu? Kok Indonesia seperti itu? Dipikirnya mereka bisa melakukan tekanan-tekanan dengan geopolitik climate. Nah, kalau kita bicara geopolitik, biasanya kita geopolitik, geoekonomi, geostrategi. Sekarang ada geopolitik climate, dan ini dimainkan. Dan Geopolitik climate ya. Presiden terpilih Coba kita, dimainkan. ternyata tidak keder sedikit pun, malah thank you. Penasaran mereka, kenapa thank you? Nah, usut, ternyata presiden terpilih kita nanti sudah punya rencana bahwasanya kalau sampai nanti Uni Eropa melakukan ban atau restriksi pengetatan impor karena isu lingkungan dari minyak kelapa sawit Indonesia, kita akan kembangkan dalam negeri. Pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu.
Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Begitu berenergi ya. Luar biasa. Setelah Presiden Prabowo sukses mengguncang hampir seluruh media Türkiye, Asya turunun ikinci durağı Endonezya'da. Endonezya'ya gidelim. Endonezya'da yaşananlara. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto. Sonra Endonezya'ya. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da. İşte Başkan Erdoğan geliyor şu an Bogor'da Türk ve Endonezya bayrakları ile birlikte. Artık kısa bir süre sonra Endonezya Cumhurbaşkanı. Yani bu görüntüler dünyada nasıl yankılanmıştır? Kini Presiden Prabowo sukses mengguncang dunia. Ya, dalam acara World Government Summit yang baru saja dihelat beberapa jam yang lalu. Satu gedung, satu dunia terkejut atas pernyataan berani dan kesuksesan Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia. Sampai-sampai Ray Dalio, yaitu seorang konglomerat asal Amerika Serikat yang masuk dalam salah satu daftar orang terkaya di dunia, yang juga merupakan pendiri dana lindung nilai atau hedge fund Bridgewater Associates yang mengelola dana sebesar 112 miliar USD atau setara 1.824 triliun, telah mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menjadi salah satu pemimpin terbesar di dunia dan negara kita akan maju pesat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Which countries will make extraordinary successes. I've watched countries of great potential combined with great leadership result in extraordinary changes. And I have learned that President Prabowo is that because we have talked about the potential and the challenges that Indonesia faces and how he's going to approach them. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama pernyataan hebat dan berani Presiden Prabowo kepada dunia dalam acara World Government Summit yang telah membuat dunia kagum dan terkejut pada Presiden Prabowo dan Indonesia. Esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure to join you at the World's Government Summit. I wish I could be there in person, but my schedule made that impossible. I was just elected a few hours ago to another 5 years as General Chairman of my political party. My compliments to the organizers for their excellent work in convening this summit. Now more than ever, the world needs platforms where leaders can share ideas and shape global events. We are at a delicate moment in history. Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the. Itu ya berani ya.
in the press. So that would be us then. Each country have their own culture, history. Every leader of every country must serve their own people in their own way. So I said, I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Presiden Prabowo pasti mengutamakan nomor 1 adalah keamanan. Ya. Dan di era Prabowo ini akan lebih baik dari Pak Jokowi ya. Yang jelas saya berharap lebih baik. Prabowo itu sudah sampai puncak. Anak 1. Umur berapa? Yang diharapkan hanya 1. Hidup untuk negara, berjuang untuk negara, mati sebagai pahlawan untuk negara. Dia hanya ingin 1 untuk negara. Luar biasa ya. Apalagi seorang tentara. Karena kan saya pernah mengalami operasi khusus. Ya. Di dalam satu moto dalam operasi khusus, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jenderal Prabowo ini sudah melewati medan pertempuran. Sudah berjuang untuk negara. Beda dengan orang yang tidak pernah berjuang. Ada satu pesan almarhum Edi Wibowo. Waktu itu Edi Wibowo bicara sama saya. Kalau Indonesia mau maju, presidennya adalah Prabowo. Loh, kenapa Jenderal? Yang jelas asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Pasti akan diganjal dalam operasi khusus. Tapi ingat, takdir yang maha kuasa akan menentukan. Karena seseorang yang memiliki jiwa komando dan prajurit komando, kalau mau lihat ya ada dalam diri Prabowo. Ya. Video pada kali ini terkait dengan Presiden Bapak Prabowo guys. Prabowo 3 kali percobaannya untuk menjadi presiden, tetapi gagal guys. Kenapa beliau gagal untuk menjadi presiden selama 3 kali? Orang luar ataupun Uni Eropa sangat takut sekiranya Bapak Prabowo menjadi seorang presiden di Indonesia guys. 3 penggal 3 gagal, akhirnya pada kali ini Prabowo berjaya menjadi presiden Indonesia. Pada saya ini satu langkah bagi Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sempurna. Karena kalau kita melihat dari segi latar belakang Bapak Prabowo, Prabowo memang orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi apalagi yang dia mau cari? Bukan kekayaan, tapi untuk memajukan Indonesia. Bapak Prabowo mempunyai seorang anak. Dia tidak berpikir untuk memberikan kekayaan itu kepada anaknya. Dan dia hanya berpikir bahwa sekiranya dia meninggal, apa yang dia tinggalkan. Di akhir hayat ini katanya dia coba berusaha keras untuk membangun Indonesia. Kalau dia meninggal, warga Indonesia tidak dalam keadaan miskin, maka itulah kejayaannya. Ini satu pernyataan yang sangat luar biasa daripada seorang presiden Indonesia, yang mana dalam pikirannya bagaimana untuk memajukan semua warga Indonesia agar beralih daripada kemiskinan kepada yang lebih baik kehidupannya guys. Seorang presiden yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang begitu baik dan pidatonya yang sangat berkesan, memberi impak kepada semua yang mendengarnya guys. Saya sendiri merinding pidato daripada Bapak Prabowo. Karena dari segi pengucapannya yang begitu jelas, begitu teratur, dengan maksudnya yang begitu mendalam, ini merupakan salah satu kunci betapa Prabowo itu mempunyai kepemimpinan yang sangat luar biasa dan mempunyai energi di samping matlamatnya jelas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kemampuan Indonesia dengan keupayaan sumber daya alam yang begitu banyak di Indonesia dengan pemimpin yang kuat boleh membuat ataupun Indonesia boleh menjadi satu negara yang membangun lebih cepat ketimbang negara lain, karena Indonesia merupakan antara negara yang menjadi sumber kepada negara luar untuk mencari bahan mentah guys. Memang mempunyai pemikiran yang sangat jelas, berjuang bukan untuk dirinya
berjuang untuk warga Indonesia guys. Apakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini ataupun dengan pandangan ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.